Suami ini rela menjual istrinya kepada kakek tua kaya demi uang yang tidak seberapa. Namun, dia menyesal setelah mengetahui apa yang dilakukan kakek itu. Matahari sore mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi kota Jakarta. Rian duduk di kursi plastik usang di teras rumah kontrakannya, menatap layar ponselnya dengan wajah muram. Notifikasi utang dari bank kembali muncul, angka yang semakin besar setiap harinya. Ia menghela napas panjang, lalu melempar ponselnya ke atas meja kayu yang sudah reot. "Kenapa kita selalu susah begini?" gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Lina, istrinya, keluar dari dapur membawa 2 gelas teh manis hangat. Wanita itu tersenyum lembut meski pakaiannya sederhana dan rambutnya sedikit berantakan karena seharian bekerja di dapur. "Ini tehnya, sayang," katanya sambil meletakkan salah satu gelas di depan Rian. Rian hanya mengangguk singkat tanpa menyentuh minumannya. Matanya tetap tertuju pada layar ponselnya, memandangi angka-angka merah yang membuatnya semakin frustrasi. Lina melihat ekspresi suaminya dan mendekat, duduk di sampingnya. "Apa ada masalah lagi?" tanya Lina dengan nada khawatir. "Kamu bisa cerita padaku, Rian." Rian menoleh sejenak, memandang wajah Lina yang penuh perhatian. Ia sempat terdiam, merasa bersalah karena harus menanggung semua beban ini sendirian. Namun, ego dan ambisinya lebih kuat daripada rasa sayangnya saat itu. "Tidak ada apa-apa," jawabnya dingin, lalu bangkit berdiri. "Aku mau keluar sebentar." Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, Rian mengenakan jaketnya dan melangkah keluar. Lina hanya bisa menatap punggung suaminya dengan perasaan cemas. Ia tak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Di sebuah kafe mewah di pusat kota, Rian bertemu dengan Pak Tirta, seorang pengusaha kaya yang sudah tua namun masih energik. Pria paruh baya itu dikenal sebagai salah satu orang terkaya di kota, dengan bisnis properti dan investasi yang tersebar di seluruh negeri. Mereka duduk berhadapan di meja sudut, jauh dari keramaian. "Jadi, kamu benar-benar serius ingin menjual istrimu?" tanya Pak Tirta langsung, dengan nada datar namun penuh minat. Rian terdiam sesaat, hatinya berdebar keras. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah salah, tapi godaan 5 miliar rupiah terlalu besar untuk ditolak. Uang itu bisa melunasi semua utangnya, membangun kembali bisnisnya, dan bahkan memberikan masa depan yang lebih baik bagi Lina. Setidaknya begitulah pembenaran dalam pikirannya. "Ya," jawab Rian akhirnya. Suaranya terdengar bergetar, meski ia mencoba terlihat tegar. Saya butuh uang itu." Pak Tirta tersenyum tipis, seolah sudah terbiasa dengan jenis transaksi seperti ini. "Baiklah, 5 miliar bukan jumlah yang kecil, tapi aku akan mentransfernya ke rekeningmu besok pagi. Aku hanya punya satu syarat." "Apa itu?" tanya Rian, matanya berbinar penuh harap. "Kamu tidak boleh memberitahunya tentang uang ini. Biarkan dia mengira bahwa kalian berpisah karena alasan lain. Aku tidak ingin ada drama." Rian mengangguk cepat, tanpa ragu sedikit pun. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan kebebasan finansial dan kesuksesan yang selama ini ia impikan. Ia bahkan tidak sempat mempertimbangkan bagaimana perasaan Lina nanti. Keesokan harinya, Rian pulang ke rumah dengan langkah gontai. Wajahnya tampak lelah, namun ada kilatan keteguhan di matanya. Lina menyambutnya dengan senyum, seperti biasa, meskipun ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sikap suaminya. "Ada apa, Rian? Kamu tampak aneh," kata Lina, mencoba menyentuh tangannya. Rian menepis tangan Lina dengan kasar, membuat wanita itu terkejut. "Kita harus bercerai," katanya tiba-tiba, tanpa basa-basi. Lina membeku. Matanya membelalak tak percaya. "Apa? Kenapa tiba-tiba?" "Kita tidak cocok lagi," potong Rian dingin. "Aku sudah tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini." "Kita terlalu miskin, Lina. Aku butuh kehidupan yang lebih baik." Air mata mulai mengalir di pipi Lina. Ia mencoba berbicara, tapi kata-katanya tercekat di tenggorokan. Hatinya hancur, namun ia juga merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rian. Namun, ia tak punya pilihan selain menerima keputusan suaminya.
Beberapa hari kemudian, Lina resmi menikah dengan Pak Tirta. Rian hadir di acara pernikahan itu, tapi ia hanya berdiri di sudut ruangan, menatap mantan istrinya dari kejauhan. Di wajah Lina, ia melihat kesedihan yang mendalam, namun juga ada kepasrahan. Saat itu Rian merasa lega, karena utangnya lunas dan masa depannya terjamin. Namun, di lubuk, hatinya yang paling dalam, ada rasa kosong yang tak bisa diisi oleh uang sebanyak apapun. Hari-hari setelah pernikahan Lina dengan Pak Tirta terasa seperti mimpi buruk bagi Rian. Awalnya, ia merasa lega karena semua utangnya lunas dan kehidupannya mulai berubah drastis. Dengan uang 5 miliar rupiah di tangannya, ia membayar semua, hutang, menyewa kantor baru di gedung megah, dan mulai membangun bisnis properti kecil-kecilan. Namun, semakin hari, semakin ia merasakan ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Lina pindah ke rumah mewah Pak Tirta, sebuah villa besar di pinggir kota dengan taman luas dan kolam renang. Meskipun hidupnya sekarang jauh lebih nyaman daripada saat bersama Rian, hatinya tetap kosong. Ia mencoba untuk menerima takdirnya, berusaha melihat sisi baik dari pernikahannya dengan Pak Tirta. Pria tua itu sangat baik padanya, lembut, pengertian, dan tidak pernah memaksakan apapun. Namun, cinta yang dulu ia rasakan untuk Rian sulit dilupakan. Suatu malam, Lina duduk sendirian di tepi kolam renang, menatap bintang-bintang di langit. Matanya berkaca-kaca saat ia mengingat momen-momen indah bersama Rian, saat mereka tertawa bersama di meja makan, saat mereka berjalan-jalan di pasar malam meski hanya dengan uang pas-pasan, atau saat mereka saling berbagi impian tentang masa depan. "Kenapa kamu bisa melakukan ini padaku, Rian?" Gumamnya pelan, suaranya tercekat oleh isak tangis. Pak Tirta, yang kebetulan lewat, melihat Lina dari kejauhan. Ia mendekat dan duduk di sampingnya, tanpa mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara dengan nada lembut. "Aku tahu kamu masih mencintainya," kata Pak Tirta, membuat Lina tersentak. "Aku tidak bodoh, nak. Aku bisa melihat luka di matamu." Lina menundukkan kepala, tak mampu menyangkal perkataan Pak Tirta. "Maafkan aku, Pak. Aku tidak bermaksud." Pak Tirta mengangkat tangan, memotong kata-katanya. "Tidak apa-apa. Aku tidak menikahimu karena aku mengharapkan cintamu. Aku hanya ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Jika suatu hari kamu merasa bisa melupakannya, aku akan senang. Tapi jika tidak, aku juga akan memahami." Lina menatap Pak Tirta dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa bersalah karena tidak bisa membalas kebaikan pria itu dengan cinta, tapi di sisi lain, ia juga merasa lega karena Pak Tirta tidak memaksakan apapun padanya. Sementara itu, kehidupan Rian tampak sempurna di mata orang lain. Ia berhasil membangun kerajaan bisnisnya dengan cepat. Proyek-proyek propertinya laris manis, dan ia mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha muda yang sukses di kota. Namun, di balik kesuksesannya, ada lubang besar di hatinya yang tak bisa diisi oleh uang. Setiap malam, Rian pulang ke apartemen mewahnya yang sunyi. Ia duduk di sofa besar di ruang tamu, menatap layar televisi yang menyala tanpa benar-benar menonton apapun. Pikirannya selalu kembali pada Lina. Senyumnya, tawanya, cara dia memasak teh manis untuknya setiap sore. Semua kenangan itu terasa begitu jelas, namun juga begitu jauh. Suatu malam, saat ia sedang minum segelas whisky di balkon apartemennya, ponselnya berdering. Ia melihat nama yang tertera di layar. Teman lamanya, Andi. Mereka sudah lama tidak bertemu, jadi Rian memutuskan untuk mengangkat panggilan itu. "Rian, lama nggak ketemu. Gimana kabar lo?" sapa Andi dengan nada ceria. "Baik," jawab Rian singkat, mencoba terdengar santai meski hatinya kosong. "Lo udah dengar kabar tentang Lina?" tanya Andi tiba-tiba, membuat Rian terperanjat. "Kabar, apa?" tanya Rian. Suaranya sedikit bergetar. Katanya, dia bahagia banget sama suaminya yang baru. Orang kaya tuh, kan? "Lu pasti udah tahu juga ya?" Rian terdiam. Hatinya terasa seperti ditusuk jarum. Ia mencoba tertawa ringan, tapi suaranya terdengar hambar. "Ya, aku tahu. Itu bagus buat dia." Setelah menutup telepon,
Rian meneguk habis sisa whiskinya dalam satu tegukan besar. Ia merasa cemburu, marah, dan menyesal sekaligus. Kenapa ia harus menjual Lina demi uang? Apakah cinta dan kebahagiaan mereka benar-benar tidak berarti apa-apa dibandingkan materi? Beberapa minggu kemudian, Rian mencoba melupakan Lina dengan tenggelam dalam pekerjaan. Ia bekerja siang malam, menghadiri pertemuan bisnis, dan menjalin hubungan dengan investor. Namun, semakin ia sibuk, semakin ia merasa hampa. Uang yang dulunya ia anggap sebagai solusi atas semua masalahnya, kini terasa seperti racun yang perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. Suatu hari, ia melihat foto Lina di media sosial. Wanita itu tampak cantik dalam balutan gaun elegan, berdiri di samping Pak Tirta di sebuah acara amal. Senyumnya terlihat tulus, meski ada sedikit kesedihan yang samar-samar terlihat di matanya. Rian menatap foto itu lama, hingga air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Ia menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Ia telah menukar cinta sejati dengan uang, dan kini ia harus membayar harga mahal atas keputusan impulsifnya. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Gumamnya, menundukkan kepala dengan penuh penyesalan. Namun, ia tahu bahwa penyesalan tidak akan mengubah apapun. Ia harus mencari cara untuk memperbaiki kesalahannya, meskipun ia tidak tahu apakah Lina akan mau menerimanya kembali. 5 tahun telah berlalu sejak keputusan Rian untuk menjual Lina. Kini, Rian adalah seorang pengusaha sukses dengan nama besar di dunia bisnis properti. Namun, kesuksesannya tidak mampu menghapus bayang-bayang masa lalu yang terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat pasangan suami istri yang saling mencintai, atau mendengar tawa anak-anak kecil di taman, pikirannya selalu kembali pada Lina. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana kehidupan mantan istrinya setelah 5 tahun berpisah. Rian mencoba mencari informasi tentang Lina secara diam-diam. Awalnya, ia hanya mendengar kabar dari teman-temannya bahwa Lina hidup bahagia bersama Pak Tirta. Kabarnya, wanita itu tinggal di rumah megah dan sering terlihat menghadiri acara sosial bersama suaminya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Beberapa orang mengatakan bahwa Lina jarang berbicara atau tersenyum dalam acara-acara tersebut. Bahkan, beberapa bulan terakhir, namanya hampir tidak pernah disebut lagi di media sosial. Rasa penasaran Rian semakin memuncak. Ia memutuskan untuk menyewa seorang detektif swasta bernama Andika untuk mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Lina. Setelah beberapa minggu melakukan penyelidikan, Andika akhirnya memberikan laporan kepada Rian. Pak Tirta meninggal 2 tahun lalu, kata Andika, membuat Rian terkejut. Dia meninggalkan semua hartanya untuk Lina sebagai warisan. Sekarang, dia adalah salah satu wanita terkaya di kota. Rian terdiam. Hatinya dipenuhi oleh campuran rasa bersalah, cemburu, dan penyesalan. Ia tak pernah menyangka bahwa Pak Tirta sudah tiada dan Lina kini hidup mandiri dengan kekayaan yang luar biasa. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin bingung. Kenapa dia jarang terlihat di acara sosial? Tanya Rian, suaranya terdengar ragu. Andika mengangkat bahu. Menurut sumber saya, dia lebih memilih hidup tenang dan jauh dari sorotan publik. Dia juga aktif dalam kegiatan amal, tapi tidak pernah mau tampil di depan kamera. Setelah pertemuan itu, Rian semakin terobsesi untuk mengetahui lebih banyak tentang Lina. Ia mulai mengingat momen-momen indah mereka bersama. Di malam-malam sepi, ia sering duduk di balkon apartemennya, memandang langit malam sambil membayangkan senyum Lina. Semua kenangan itu terasa begitu nyata, seolah-olah baru terjadi kemarin. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan di pusat kota, Rian melihat sosok yang sangat familiar. Seorang wanita berjalan di seberang jalan, mengenakan gaun sederhana dengan kerudung putih. Meskipun wajahnya tertutup sebagian, Rian yakin bahwa itu adalah Lina. Ia langsung menyeberang jalan, berusaha mengejarnya. Lina, panggilnya, suaranya terdengar bergetar. Wanita itu berhenti sejenak, lalu menoleh. Matanya melebar ketika melihat Rian. Selama beberapa detik, mereka hanya saling menatap tanpa berkata apapun. Akhirnya, Lina berbicara dengan nada datar. "Apa yang kamu lakukan di sini, Rian?" Rian terdiam.
Ia merasa seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan besar. Aku hanya ingin melihatmu, katanya pelan. Bagaimana kabarmu? Lina tersenyum tipis, namun matanya masih dingin. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Rian mencoba mendekat, tapi Lina mundur selangkah. Aku tahu aku salah, Lina. Aku tahu aku bodoh dulu. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Apakah kita bisa bicara? Lina menggeleng. Pelan. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Rian. Masa lalu biarlah tetap di masa lalu. Setelah mengatakan itu, Lina berbalik dan melanjutkan langkahnya, meninggalkan Rian sendirian di tengah keramaian kota. Pria itu hanya bisa menatap punggungnya yang semakin menjauh. Hatinya dipenuhi oleh rasa bersalah dan kehilangan. Ketika kembali ke apartemennya, Rian duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Ia menyadari bahwa Lina bukan lagi wanita yang dulu ia kenal. 5 tahun telah mengubah segalanya. Tidak hanya kehidupan mereka, tetapi juga hubungan mereka. Namun, ada satu hal yang tak berubah. Penyesalan Rian atas keputusannya dulu. Ia mulai mempertanyakan, apakah ia pantas mendapatkan kesempatan kedua? Apakah Lina akan bisa memaafkannya? Ataukah ia harus hidup dengan beban rasa bersalah ini selamanya? Di malam yang sunyi itu, Rian membuat keputusan. Ia harus mencoba mendekati Lina lagi, bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk membuktikan bahwa ia telah berubah. Ia tahu bahwa jalan menuju penebusan dosa tidak akan mudah, tapi ia siap untuk melakukannya. Namun, ada satu hal yang belum ia ketahui. Lina memiliki rencananya sendiri, dan balas dendamnya terhadap Rian jauh lebih halus daripada yang ia bayangkan. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Lina di pusat kota, Rian tak bisa berhenti memikirkan wanita itu. Ia mencoba mendekati Lina lagi, namun setiap kali ia mencoba menghubungi atau menemui Lina, wanita itu selalu menghindar. Ada sesuatu yang aneh dalam sikap Lina. Ia terlihat tenang dan terkendali, tapi ada kilatan dingin di matanya yang membuat Rian merasa tidak nyaman. Rian mulai menyadari bahwa ada lebih banyak hal yang belum ia ketahui tentang kehidupan Lina setelah 5 tahun mereka berpisah. Ia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan secara diam-diam, menggunakan sumber daya bisnisnya untuk menggali informasi lebih dalam. Apa yang ia temukan jauh melampaui apa yang ia bayangkan. Setelah melakukan pencarian mendalam, Rian akhirnya menemukan dokumen penting yang berkaitan dengan warisan Pak Tirta. Ternyata, sebelum meninggal, Pak Tirta tidak hanya mewariskan hartanya kepada Lina. Pria tua itu juga meninggalkan sebuah surat wasiat yang sangat pribadi yang isinya membuat Rian terkejut. Dalam surat itu, Pak Tirta menulis, "Lina, anakku tersayang, aku tahu kau tidak pernah benar-benar mencintaiku dan aku menerimanya. Namun, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu seperti anakku sendiri. Harta ini adalah hadiah dariku untukmu, agar kau bisa hidup bebas dari rasa sakit yang dulu kau alami. Gunakanlah dengan bijak, dan jika suatu hari kau bertemu lagi dengan pria yang telah menyakitimu, jangan ragu untuk membalas dendam. Jangan biarkan dia mendapatkan apapun darimu tanpa membayar harga yang pantas." Rian membaca surat itu dengan napas tertahan. Hatinya dipenuhi oleh campuran rasa bersalah dan ketakutan. Jadi, selama ini Lina bukan hanya sekadar menerima harta, warisan Pak Tirta, ia juga memiliki rencana balas dendam yang sudah disiapkan sejak lama. Rian memutuskan untuk menghadapi Lina secara langsung. Ia tahu bahwa ia harus mengungkapkan semua perasaannya, meskipun ia sadar bahwa Lina mungkin tidak akan memaafkannya. Suatu sore, ia datang ke rumah besar yang dulunya milik Pak Tirta. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, Lina akhirnya membukanya. "Apa maumu, Rian?" tanya Lina dengan nada dingin, meskipun matanya menyiratkan sedikit rasa penasaran. "Aku ingin bicara," jawab Rian, suaranya terdengar tulus. "Aku tahu aku salah, Lina. Aku tahu aku bodoh dulu. Tapi aku ingin kau tahu bahwa..." "Aku menyesal." Lina menatapnya lama, lalu menghela napas panjang.
Masuklah, katanya akhirnya, membuka pintu lebih lebar. Mereka duduk di ruang tamu yang luas, dikelilingi oleh kemewahan yang kontras dengan suasana hati mereka. Lina memandang Rian dengan ekspresi datar, sementara Rian mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk memulai percakapan. "Kenapa kamu menjualku, Rian?" tanya Lina tiba-tiba. Suaranya terdengar datar namun menusuk. "Apakah aku benar-benar tidak berarti apa-apa bagimu?" Rian menundukkan kepala, tak mampu menatap mata Lina. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu. Aku hanya melihat angka-angka di rekening bank. Aku pikir uang bisa memperbaiki segalanya. Tapi aku salah, Lina. Uang tidak bisa menggantikan cinta kita. Lina tersenyum tipis, namun senyum itu tidak mencapai matanya. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena kamu menjualku, tapi karena kamu berbohong padaku. Kamu bilang, kita bercerai karena masalah finansial, tapi ternyata semuanya hanya tentang uang." Rian terdiam. Ia tahu bahwa Lina benar. Kebohongan itulah yang paling menyakitkan bagi wanita itu. "Aku mencoba melupakanmu, Rian," lanjut Lina, pelan. "Tapi aku tidak bisa. Bahkan setelah Pak Tirta meninggal, aku masih merasa kosong. Aku tahu dia mencintaiku seperti anaknya sendiri, tapi hatiku tetap saja terluka karena pengkhianatanmu." Rian merasa dadanya sesak mendengar kata-kata Lina. Ia mencoba meraih tangan Lina, namun wanita itu menarik tangannya dengan cepat. "Jangan sentuh aku," kata Lina tajam. "Kamu tidak punya hak untuk menyentuhku lagi." Setelah beberapa saat hening, Lina akhirnya berbicara lagi. "Aku tidak pernah membenci kamu, Rian, tapi aku juga tidak bisa memaafkanmu begitu saja. Selama 5 tahun ini, aku belajar banyak hal. Salah satunya adalah bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang." Rian mengangguk, mencoba memahami maksud Lina. Namun, ada satu hal yang masih mengganggunya. "Apa yang kamu lakukan selama 5 tahun ini?" tanya Rian hati-hati. Lina tersenyum, kali ini dengan sedikit kepuasan di matanya. "Aku menggunakan harta warisan Pak Tirta untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, termasuk beberapa mantan temanmu yang dulu pernah diejek olehmu karena miskin. Mereka sekarang hidup bahagia berkat bantuanku." Rian terperanjat. Ia baru menyadari bahwa semua skandal bisnis yang terjadi belakangan ini, investor yang mundur, proyek yang gagal, reputasi yang hancur, semua itu adalah ulah Lina. Wanita itu memanfaatkan kekayaannya untuk membalas dendam secara halus tanpa meninggalkan jejak langsung. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Rian. Suaranya terdengar putus asa. "Ini bukan tentang balas dendam, Rian," jawab Lina tenang. "Ini tentang karma. Kamu menukar cinta dengan uang, dan sekarang kamu kehilangan segalanya karena uang. Itu adil, bukan?" Rian tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, bisnisnya, reputasinya, dan yang paling penting, cinta sejatinya. Rian duduk di kursi kerjanya yang kosong, menatap layar laptop yang kini hanya menampilkan grafik bisnis yang terus menurun. Semua proyeknya gagal satu persatu, investor mundur tanpa alasan jelas, dan reputasi namanya hancur di dunia bisnis. Ia mencoba mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, tapi semuanya mengarah pada satu nama, Lina. Ia menyadari bahwa wanita itu telah memanfaatkan kekayaannya untuk meruntuhkan kerajaan bisnis yang ia bangun selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, Lina juga diam-diam membantu orang-orang yang pernah ia abaikan atau sakiti di masa lalu. Mantan teman-temannya yang dulu ia anggap remeh kini hidup sejahtera, sementara Rian semakin tenggelam dalam kehancuran. Rian memutuskan untuk menghadapi Lina sekali lagi. Kali ini, ia tidak datang dengan niat meminta maaf atau menjelaskan diri. Ia hanya ingin tahu apakah ada cara untuk menghentikan semua ini, untuk memperbaiki kesalahannya meskipun ia tahu itu hampir mustahil. Ia mendatangi rumah besar Lina di sore hari. Saat pintu dibuka, Lina tampak terkejut melihatnya, namun ekspresinya segera berubah menjadi dingin. "Apalagi Rian?" tanya Lina dengan nada tajam. "Aku sudah memberitahumu segalanya.
Aku tahu apa yang kamu lakukan, kata Rian, pelan, suaranya penuh penyesalan. Aku tahu semua ini adalah ulahmu. Kamu benar-benar berhasil menghancurkanku. Lina tersenyum tipis, namun matanya tetap dingin. Itu bukan tentang menghancurkanmu, Rian. Itu tentang membuatmu merasakan apa yang aku rasakan 5 tahun lalu. Kamu menukar cinta dengan uang, dan sekarang karma datang padamu. Rian menundukkan kepala, tak mampu menyangkal perkataan Lina. Aku tahu aku salah, Lina. Aku tahu aku bodoh. Tapi apakah kamu tidak bisa memaafkanku? Apakah tidak ada cara untuk memperbaiki semuanya? Lina terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Kamu pikir permintaan maaf bisa memperbaiki segalanya? Kamu pikir kata-kata bisa menghapus semua rasa sakit yang aku rasakan selama 5 tahun ini? Rian tak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Lina dengan mata penuh penyesalan. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa cinta sejati, lanjut Lina pelan. Setiap malam aku memikirkan kenangan kita bersama. Setiap kali aku melihat foto kita, aku merasa seperti bagian dari diriku hilang. Dan sekarang, setelah semua yang terjadi, kamu datang padaku, berharap semuanya bisa kembali seperti dulu? Rian merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa ia tidak punya hak untuk meminta apapun dari Lina. Namun ia juga tahu bahwa ia harus mencoba. Aku tidak meminta untuk kembali seperti dulu, kata Rian akhirnya. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku telah berubah. Aku ingin menebus kesalahanku, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Lina menatap Rian lama, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Ada sesuatu dalam tatapan mata pria itu yang membuatnya ragu, sebuah ketulusan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Baiklah, kata Lina akhirnya. Jika kamu benar-benar ingin menebus kesalahanmu, mulailah dengan membantu orang-orang yang dulu kamu abaikan. Buktikan bahwa kamu telah berubah. Rian mulai menjual semua asetnya yang tersisa untuk membantu orang-orang yang pernah ia sakiti. Ia mendatangi mantan teman-temannya, meminta maaf secara langsung, dan memberikan bantuan finansial kepada mereka. Ia juga mulai bekerja sebagai relawan di yayasan amal yang didirikan oleh Lina, meskipun awalnya wanita itu menolak kehadirannya. Setiap hari Rian bekerja keras untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan dengan ketulusan dan pengabdian. Lina mengamati semua ini dari kejauhan. Meskipun ia masih belum sepenuhnya memaafkan Rian, ia mulai melihat perubahan dalam diri pria itu. Hatinya yang dulu dipenuhi oleh rasa dendam perlahan-lahan mulai luluh. Suatu hari, saat mereka sedang bekerja di yayasan amal, Lina mendekati Rian. "Kenapa kamu melakukan semua ini?" tanyanya pelan. Rian menoleh, menatap Lina dengan mata penuh harap. "Karena aku ingin membuktikan bahwa aku telah berubah. Aku ingin memperbaiki kesalahanku, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah." Lina tersenyum tipis, kali ini dengan sedikit kelembutan di matanya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sepenuhnya, Rian. Tapi aku menghargai usahamu." Rian mengangguk, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur. Ia tahu bahwa jalan menuju penebusan dosa masih panjang, tapi setidaknya ia telah mengambil langkah pertama. Beberapa bulan berlalu sejak Rian mulai bekerja di yayasan amal milik Lina. Ia tidak lagi mengenakan setelan mahal atau mengendarai mobil mewah. Kini, ia lebih sering terlihat dengan pakaian sederhana, berkeringat saat membantu membangun rumah, untuk keluarga kurang mampu atau mengajar anak-anak di pusat pendidikan komunitas. Perubahan drastis dalam hidupnya membuat banyak orang terkejut, termasuk mantan rekan bisnisnya yang dulu pernah mencibirnya. Namun, bagi Rian, ini bukan tentang pencitraan atau memperbaiki reputasi. Ini adalah cara baginya untuk menemukan makna baru dalam hidup, sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang atau kekuasaan. Setiap kali ia melihat senyum tulus dari orang-orang yang ia bantu, ia merasa seperti sedikit demi sedikit menebus kesalahannya pada Lina dan semua orang yang pernah ia sakiti. Meskipun Lina masih belum sepenuhnya memaafkan Rian, hubungan mereka mulai membaik secara perlahan.
Mereka sering bekerja bersama di yayasan, berdiskusi tentang proyek-proyek baru, dan saling mendukung dalam misi kemanusiaan mereka. Ada momen-momen kecil yang membuat Rian merasa bahwa mungkin, suatu hari nanti, mereka bisa memulai lembaran baru. Suatu sore, setelah seharian bekerja di lapangan, Rian dan Lina duduk di bawah pohon rindang di halaman yayasan. Matahari mulai tenggelam, menyelimuti langit dengan warna oranye lembut. Suasana hening, hanya terdengar suara angin yang berbisik di antara dedaunan. "Aku ingin berterima kasih padamu," kata Rian pelan, memecah keheningan. "Karena kamu memberiku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku telah berubah." Lina menoleh, menatap Rian dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Aku tidak melakukan ini untukmu, Rian. Aku melakukannya karena aku percaya pada misi yayasan ini. Tapi, aku harus mengakui bahwa aku melihat perubahan dalam dirimu." Rian tersenyum tipis, hatinya dipenuhi oleh rasa haru. "Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku berharap, suatu hari nanti, kita bisa menemukan cara untuk melanjutkan hidup tanpa terus memikirkan apa yang terjadi dulu." Lina terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semuanya, Rian. Tapi aku bersedia mencoba. Selama kamu tetap seperti ini, tulus dan rendah hati, aku akan memberimu kesempatan." Kata-kata itu membuat Rian merasa lega, meskipun ia tahu bahwa jalan menuju rekonsiliasi masih panjang. Ia menyadari bahwa memperbaiki hubungan dengan Lina bukanlah tentang kembali ke masa lalu, melainkan tentang membangun fondasi baru yang didasarkan pada pengertian dan pengabdian. Di malam-malam sunyi, Rian sering duduk di balkon apartemen sederhana yang ia sewa, memandang langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Ia memikirkan semua yang telah terjadi dalam hidupnya, kesalahannya, kehilangannya, dan perjalanan panjang menuju penebusan dosa. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang, dan kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dengan materi. Ia juga mulai memahami bahwa karma bukanlah tentang balas dendam, melainkan tentang pembelajaran. Semua yang terjadi padanya adalah hasil dari keputusan impulsifnya sendiri 5 tahun lalu. Namun, ia juga menyadari bahwa setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, asalkan mereka mau berusaha untuk berubah. Suatu malam, saat ia sedang merenung, Lina tiba-tiba mengiriminya pesan singkat. "Terima kasih sudah membantu anak-anak di desa kemarin. Mereka sangat senang." Pesan itu membuat Rian tersenyum. Meskipun singkat, ada kehangatan dalam kata-kata Lina, yang membuatnya merasa bahwa mungkin, suatu hari nanti, mereka bisa benar-benar memulai lagi dari awal. Beberapa minggu kemudian, Lina mengundang Rian untuk makan malam di rumahnya. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu di luar pekerjaan yayasan sejak 5 tahun lalu. Suasana di meja makan terasa canggung pada awalnya, tapi perlahan-lahan mereka mulai berbicara tentang hal-hal ringan, kenangan masa kecil Lina, proyek-proyek baru di yayasan, dan bahkan beberapa cerita lucu tentang relawan lainnya. Di akhir malam, Lina mengambil sebuah kotak kecil dari rak buku dan memberikannya kepada Rian. "Ini untukmu," katanya pelan. Rian membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sebuah foto lama mereka berdua, saat mereka masih muda, bahagia, dan penuh harapan. Matanya berkaca-kaca saat ia melihat foto itu. "Aku menyimpannya karena aku tahu bahwa meskipun banyak hal buruk terjadi, ada bagian dari kita yang tidak bisa dilupakan," kata Lina pelan. "Aku tidak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu, tapi aku ingin kita mencoba menjadi teman lagi." Rian mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. "Terima kasih, Lina. Aku janji akan terus berusaha menjadi orang yang lebih baik." Beberapa tahun berlalu sejak Rian mulai bekerja di Yayasan Amal bersama Lina. Mereka tidak lagi menjadi mantan suami istri yang dipenuhi luka masa lalu, melainkan mitra dalam misi kemanusiaan yang besar. Yayasan mereka tumbuh pesat, membantu ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana hubungan mereka perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang baru. Sebuah ikatan yang didasarkan pada pengertian, ketulusan, dan rasa saling menghargai. Suatu pagi, Rian dan Lina duduk di teras yayasan,
menikmati secangkir teh hangat sambil memandang anak-anak kecil yang bermain di halaman. Ada tawa riang di udara, dan suasana itu membuat hati mereka merasa damai. "Kamu tahu," kata Lina pelan, "aku tidak pernah membayangkan bahwa kita akan seperti ini." Rian tersenyum tipis, menatap wanita yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati. "Aku juga tidak. Tapi aku senang kita bisa menemukan cara untuk melanjutkan hidup tanpa terus terjebak di masa lalu." Lina mengangguk, matanya menyiratkan kedamaian yang sudah lama hilang. "Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi dulu. Tapi aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki atau melepaskan. Ini tentang bagaimana kita bisa saling mendukung, bahkan setelah semua kesalahan yang kita buat." Rian merasa ada kehangatan di dadanya saat mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Lina belum sepenuhnya memaafkannya, tapi ia juga tahu bahwa mereka telah menemukan cara untuk bersama, tanpa harus kembali ke hubungan yang sama seperti dulu. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bersyukur atas segalanya," kata Rian pelan. "Atas kesempatan yang kamu berikan padaku, atas semua yang telah kita capai bersama. Aku tidak akan pernah berhenti berusaha menjadi orang yang lebih baik." Lina tersenyum, kali ini dengan kelembutan yang nyata di matanya. "Aku juga bersyukur, Rian. Kamu telah membuktikan bahwa kamu layak mendapatkan kesempatan kedua." Di malam-malam sunyi, Rian sering merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang kepemilikan atau materi. Cinta adalah tentang pengorbanan, pengertian, dan kemampuan untuk memaafkan. Ia belajar bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi cinta yang tulus bisa memberikan makna sejati dalam hidup. Sementara itu, Lina juga menemukan kedamaian dalam hatinya. Meskipun ia tidak bisa sepenuhnya melupakan rasa sakit yang dulu ia alami, ia menyadari bahwa dendam hanya akan memperpanjang penderitaan. Dengan membuka pintu hatinya untuk memaafkan Rian, ia menemukan kebebasan yang selama ini ia cari. Suatu hari, saat mereka sedang merencanakan proyek baru untuk yayasan, Lina berkata, "Kita tidak pernah bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana menjalani masa depan." Rian mengangguk, sepenuhnya setuju. "Dan aku memilih untuk terus berjuang demi sesuatu yang lebih besar daripada diriku sendiri, bersamamu." Beberapa bulan kemudian, yayasan mereka mengadakan acara amal besar untuk merayakan pencapaian mereka selama bertahun-tahun. Acara itu dihadiri oleh ratusan orang yang pernah mereka bantu. Keluarga-keluarga yang dulunya miskin, kini hidup sejahtera. Anak-anak yang dulunya putus sekolah kini menjadi pemimpin komunitas, dan banyak lagi. Di tengah acara, Rian dan Lina naik ke panggung untuk memberikan pidato singkat. Rian berdiri di samping Lina, merasa bangga dan bersyukur atas segala yang telah mereka capai bersama. "Hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung yayasan ini," kata Rian dengan suara tegas, namun penuh emosi. "Tapi yang lebih penting, kami ingin mengingatkan bahwa cinta sejati bukan tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang apa yang kita berikan." Lina melanjutkan dengan senyum lembut di wajahnya. "Kami berharap bahwa cerita kami bisa menjadi inspirasi bagi semua orang di sini. Bahwa meskipun kita pernah membuat kesalahan, kita selalu punya kesempatan untuk memperbaikinya. Yang penting adalah niat dan usaha kita untuk menjadi lebih baik." Setelah pidato itu, tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Rian dan Lina berdiri berdampingan, saling menatap dengan rasa hormat dan kebanggaan. Mereka tidak lagi menjadi suami, istri, tapi mereka telah menemukan cara untuk bersama sebagai mitra dalam kehidupan dan misi kemanusiaan.